walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala bimbingan, arahan, pembinaan dan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu semua masih berada terpimpin di jalannya yang lurus, dan insya Allah dengan berpegang kepada ajaran yang sudah diarahkan oleh Nabi kita melalui Al-Quran, tentu saja insya Allah ini sebuah proses, sebuah usaha untuk bertahan di dalam keridhaan Allah SWT. Tadi saya jadikan muqaddimah ayatnya. Dan ini prinsip yang harus kita pegang, bahwa hidup ini berpindah Bapak Ibu dari satu ujian ke ujian yang lain. Mana dalil? Al-Baqarah tadi dibacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum, pasti benar-benar kami akan menguji kalian, kata Allah, bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, yang mengancam diri menjadi orang berketakutan, sarieun seueur kasieun. Nah, halo ibu-ibu, seueur kasieun teh di dia henteu, wah naragan pisan karuatan. Kata ayatnya, aku akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu minal khauf, yang kalian menjadi was-was, menjadi takut. Walju, akan diuji dengan kelaparan. Kata Allah tuh, diuji kelaparan. Segala orang Subang mah, alhamdulillah yang namanya teu kelaparan warnya. Halo, ya sarnang senang kia katingalina, usaha baranya gimana dibayuh yuk. Subhanallah. Tapi ingat, ayat ini bukan sasubangan, bukan untuk sasubangan se-Jawa Barat. Ayat ini mendunia. Kami akan uji kalian dengan sesuatu yang bisa jadi kalian dihantui ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfusi, kekurangan mental, jiwa, karena dihantui dengan banyak ujian dan cobaan, was samarat, bahkan mungkin kurangnya buah-buahan. Itu sengaja diuji, sengaja diujikan. Jadi ujian ini bukan kebetulan, tapi benar-benar ujian. Wa basyiris sabirin. Nah, itu temanya. Jadi kata Allah, gembirakan wahai Muhammad orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibah, ketika mereka ditimpa ujian, ditimpa cobaan, diberi musibah, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya milik Allah dan kami semuanya
akan kembali kepada Allah. Ujian itu datang saling bergantian. Tidak datang dari anak, ujian tanya datang dari istri. Tidak datang dari istri, ujian teh datang dari suami. Tidak datang dari anak, dari istri, dari suami. Datang ujian teh dari tetangga. Bapak Ibu alakur sareng tetangi orang ya. Akurnya insya Allah. Sabab anu musuhan we jeung tetangga eta teh berarti ada masalah. Musuhan we jeung tetangga berarti ada masalah. Tidak datang dari tetangga, datang dari rumah tinggal. Usum hujan, bocor dan sebangsanya, ya. Datang ujian itu dari kendaraan, datang ujian dari pekerjaan, datang dari uang, dari bibi. Di luar dugaan ujian bisa datang silih berganti. Kata Allah, jika lolos dengan sabar, gembirakan mereka. Tentu saja dengan surga, dengan pahala yang besar, ya, dengan diampuninya dosa-dosa. Surga lah yang jelas akan menggantikan orang-orang yang sabar ketika menghadapi banyak ujian. Wa basyirish syabirin, gembirakan orang yang sabar. Ketika dia dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu itu ayat, ya. Kemudian di surat Al-Muluk, ya, itu ada bahwa hidup ini ujian. Di ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah dalam genggaman kekuasaannya, adanya pegangan genggaman langit dan bumi. Dan Allah sebagai raja, di mana Allah menguji kalian siapa yang terbaik dalam beramal. Subhanallah, Bapak, hidup ada ujian. Karena ujiannya banyak, kembalikan kepada Allah. Seerkeun nyuhunkeun bantosan. Satu lagi di surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Di surat Al-Ankabut, ya. Alif lam mim. Hasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah orang-orang mengira, apakah orang-orang menduga, apakah orang-orang beranggapan bahwa dia akan dibiarkan begitu saja ngaku iman, ngaku Islam, ngaku ahli ibadah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi ngangken iman wae ge bakal diuji. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna. Apa orang-orang akan dibiarkan, ya, mengaku iman begitu saja sementara mereka belum diuji? Ya, para sahabat teruji, para nabi teruji. Bahkan kata Rasulullah SAW, para nabi adalah paling berat mendapatkan ujian. Berarti kita akan dapat ujian pula dengan berbagai macam tadi yang di luar dugaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika kita sering-sering mendapat ujian, sering mendapat cobaan, kembalikan kepada memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengembalikan bahwa ketika kita nanti banyak masalah, banyak ujian, sesungguhnya dasar untuk memohon bantuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dan kita mengambil tema sekaligus dengan keindahan bahasa yang ada pada surat Al-Fatihah. Betapa indahnya untayan kalimat pada surat Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah, ya? Halo? Bebeleh we nu apa Al-Fatihah. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Al-A'la Ibnu Abdurrahman, ya, Maula Al-Hiraqah dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, kata Rasulullah SAW di hadis qudsi ini, Allah Ta'ala telah berfirman. Apa kata Allah, para bapak ibu-ibu?
qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Jadi kata Allah, aku membagi sholat ini, yang di dalam sholat dibacakan surat Al-Fatihah. Cenah abdi mah bade sholat sunat. Sholat sunat ieu moal maca Fatihah, bae da ieu mah sholat sunat. Sah henteu? Hah? Apa sholat sunat teu maca Fatihah ge cenah teu naon? Halo. Sah atuh nu ngajarkeun anak kitu nya. Justru adanya sholat, adanya bacaan Al-Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak ada bacaan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak disebut sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi sholat itu wajib ataupun sunat, ya tetap mesti dan wajib membaca Al-Fatihah. Makanya di hadis kursi ini, Bapak Ibu, Allah menegaskan qasamtus shalah, aku membagi sholat ini, yang tentu saja di sini tidak bisa dilepaskan dengan Al-Fatihahnya, baini antara aku kata Allah, wa baina abdi dan antara hambaku nisfain, dua bagian. Subhanallah, sholat dibagi dua. Ya, kata Allah, panisfuha li. Nah, gitu para bapak ibu-ibu. Setengah sholat itu, setengah dari bacaan Al-Fatihah itu li, untuk aku. Wa nisfuha, dan yang setengahnya lagi li abdi, itu untuk hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Adil itu Pak, Bu. Salat dibagi dua, saudara Allah, setengah kanggo Allah, setengah deui. Setengah kanggo Allah, setengah deui kanggo urang. Adil itu? Adil luar biasa. Kan Allah teh raja itu. Seharusnya mah raja paling agung, paling besar, dapat bagiannya raja. Tidak. Allah setengah, kita hambanya setengah. Menarik ini, menarik luar biasa, bahwa antara kita dengan Allah setengah. Nah, apa ini maksud dengan setengah buat aku, setengah buat hambaku, dan buat hambaku boleh apa yang dia minta. Nah, kita lanjut ya, coba lihat kembali. Idza qalal abdu, di mana seorang hamba membaca dan sampailah bacaannya pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus ya alam sadaya, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Kata Allah, idza qalal abdu, jika hambaku membaca sampai pada bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kumasur Allah, qala Allahu, maka Allah pun berfirman, hamidani abdi. Aduh, hambaku memuji aku. Subhanallah ya. Mulai di sini para bapak, apakah selama ini kalau kita baca Fatihah masih khusyuk? Selama ini kalau kita baca Fatihah masih khusyuk? Masih bisa diikuti bacaannya? Atau karena sudah merasa lancar, karena geus biasa bareng-bareng we maca Fatihah teh? Halo, tahu-tahu likum-likum gejeleng. Coba mengurangi faktor error di dalam sholat, dibantu dengan hadis kursi ini. Makanya kalau begitu pantas bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah. Nabi mufassalan, terputus ya. Bismillahirrahmanirrahim, jeda, napas lega deui, ngarenghap, bacaan teruksak, lalu alhamdulillahirabbil alamin, jeda, dan Allah akan menjawab hamidani abdi. Aduh,
hambaku memuji aku. Tuh, jadi Allah teh kagum. Allah merasa bangga. Reus Allah yang hambana tos maca alhamdulillahirabbil alamin. Nu jadi persoalan orang nu salatna nyadar henteu yen Allah teh halo ngawaler ya. Apa tadi teh urang keur ka mana teh anjing maca Fatihah teh nu hiji keur ka sawah, nu hiji keur ka tamak, nu hiji keur ka kebon, nu hiji ke pasar, nu hiji keur di mall, nu hiji mikiran hutang. Ya. Nu hiji di mana cenah HP tadi nyimpen ya, urusnya tapi kata mat salam lebeng HP teu kapanggih. Masya Allah. Mari kita kembali bahwa kita banyak masalah, kita banyak kebutuhan, kita banyak ujian, kita banyak cobaan, mesti melipat gandakan kesabaran. Ayo kembali lagi kepada nilai-nilai Al-Fatihah. Jadi dimulai dengan menyanjung Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Allah teh hamidani abdi, alhamdulillah hamba kaula muji ka kaula. Nah, itulah hak Allah, dan Allah maunya dipuji para bapak. Allah maunya dipuji. Lamun para bapak yang muji kumaha aja? Alhamdulillah, Pak. Beuni getol eta semangat subuh berjamaah wae ka masjid irawahe ku bapak diberi jawabannya alhamdulillah. Kade ulah lepat jawaban. Oh atuh urang teh atuh da batur macan pukul daekeun atuh. Halo. Tah mun kieu eta nyerobot hak Allah gitu mah. Ah gitu. Bo eta putra mun sae rapotna tuh. Rapotna teh 7, 8, salapan. Malah sana ibu putra mun sae ranking hiji teu aya beureman. Kumaha oleran ibu? Oh, sahola indungna tuh. Halo. Nah, gitu. Kalau mah rapot butut, da bapana ieu mah cenah je. Tidak boleh kita segera kembalikan. Karena Allah maunya dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Romaosna insyaallah mengpeng sehat ngaji ka masjid gitu we. Infak sedekah alhamdulillah. Putra pinter soleh alhamdulillah. Dan kalau itu yang terjadi kata Allah hamidani abdi, alhamdulillah hambaku memuji aku. Wa idza qala, dan apabila si hamba sampailah pada bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Ayo bareng. Yang maha pemurah lagi maha penyayang, nu maha welas tur maha asih. Qala Allahu, maka Allah pun menjawab. Apa kata Allah? Athna alayya abdi. Aduh cenah, aku disanjung oleh hambaku. Coba eta. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, surah Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Tadi kata Allah, hambaku memujiku. Kedua, hambaku menyanjung kepadaku. Oh, jadi jelas Bapak Ibu, Allah mah maunya dipuji dan disanjung. Lamun aya jalmi hayang dipuji-puji wae kumari kitu. Si eta mah kakarak bisa seri lamun dipuji, teu dipuji mah baheun we kumari kitu. Nah, nggak boleh. Allah maunya dipuji, Allah maunya disanjung. Jika terlanjur ada orang muji-muji kita, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Dikir tah gitu supados orang teu jadi jalma anu takabur. Untuk itu, Masya Allah ya, banyak nama-nama yang baik, banyak nama-nama yang agung milik Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik di sini ya, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Ajiz, ya, Al-Mutakabbir, tuh, Al-Jabbar. Coba. Dan Allah maunya dipuji.
Allah maunya disanjung. Sifat Allah juga Al-Jabbar. Nah, apa Al-Jabbar? Maha memaksa. Tuh. Jadi Allah itu otoriter. Tong wani-wani ngalawan ke Allah. Allah mah Al-Jabbar, maksa, otoriter. Nah, alim ibadah, alim sholat, bahaya. Bahaya itu, bisa dibombardir ke Allah. Makanya takutlah kepada Allah. Allah Al-Jabbar, otoriter. Nah, jadi Allah punya nama yang banyak. Maunya disanjung. Maunya dipuji. Makanya dianjurkan kita sering-seringlah membaca kalimah-kalimah thayyibah. Anu paling gampil maca abdi, pamihoyong orang maca Asmaul Husna, awas we, ya. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Kalau kita ingin sering memuja Allah, di samping bisa dibaca di dalam sholat, bisa dijadikan juga zikir penguat jiwa. Ya, baca dalam sholat sah 1 rakaat 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, dibaca sedang di perjalanan, dibaca ketika hati resah, galau, gitu ya. Kantos orang Subang galau di dia, resah, sering, atau healing atau tak Al-Jabbar nah gitu, healing ka Al-Jabbar. Aiges healing teh dugi ka bumi hulang. Halo. Nah, kenapa? Istina mah atoh bunga. Suamina hulang. Napa cenah tos healing teh kalau ngahulang duit beak sia. Gitu. Ah, geus eta tong healing duit beak mah nya. Nah, oh berarti healing wae pulang nanti ngahulang. Berarti tidak sejati healing dalam pengertian piknik hari ini tidak sejati. Enggak, yang sejati mah tetap ngadoa, salat, zikir, munajat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi anger we nu sejati mah kembali kepada Allah, hati menjadi tentram. Jadi uang tidak ada, acis aya, hate hareudang non. Panas tuh panas ya hareudang. Ya udah ngadoa. Kembalikan lagi ke Al-Fatihah, sanjung Allah, puji Allah, eluk-elukan Allah, sebut namanya kapanpun, dimanapun, ya. Kita disuruh oleh Allah, harus ingat kepada Allah, zikron kasiron, sebanyak-banyaknya, biar HTT, ente hareudang, ente panas, te galau. Nah, healing, duit, saya pulang, ya, atau saya ngadoa, perbanyak sholat sunat, ya, gitu. Banyak doa. Saya pikir kalau kita ingin menyebut dan menyanjung Allah, baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr 22, 23, 24. Dimulai dari yang mana bacaannya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ayo lanjut bareng. Alimul ghaibi wasyahadah. Terus huwar rahmanur rahim. Hiji, 2. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Tuh Al-Jabbar aya di dinya tah. Aya di dinya Al-Jabbar. Satu lagi terakhirnya huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dianggo salat sarokaateun, dianggo penenang jiwa insyaallah, karena itu semuanya adalah al asmaul husna. Ari urang lamun hate hareudang nya, hate panas, kunaon diubaranana? Apaan tadi ngahulang geus healing teh? Berarti itu zikir sejati. Baik Bapak Ibu, lanjutkan nih Al-Fatihah, hadis qudsi ya, surah Allah. Masya Allah ya, menarik ini ayat. Jadi beres kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku memujiku. Beres kita baca Ar-Rahmanur Rahim, kata Allah hambaku menyanjung aku. Wa idza qala, dan apabila hamba ini membaca Maliki Yaumiddin,
yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Tah, urang teh kudu yakin Allah teh Al-Malik, Allah teh Raja. Nanti di hari kiamat, di dalam kitab Fathul Majid dicantumkan di sana hadisnya ada bahwa Allah ana Al-Malik, ana Allah, aku raja. Aku raja, kata Allah. Aina mulukul ar, mana cenah anu ngaku-ngaku raja di dunia teh. Langit digulung dengan tangan kanannya, bumi digenggam begini sambil Allah berteriak, ana Allah, ana Al-Malik, aina mulukul ar, aku Allah, aku raja. Mana cenah dulu yang aku raja-raja di dunia. Nah, subhanallah, Malik Yaumiddin, Allah raja yang akan memberikan balasan pada hari kiamat dengan seadil-adilnya. Nah, Bapak Ibu, terkait Malik Yaumiddin ini harus akhirat harus ada. Mesti akhirat itu ada. Akhirat itu wajib adanya untuk memberikan apa? Memberikan keadilan. Ayo di Subang ke mana Ustaz Totong tempat refreshing ya di Subang? Hah? Oh, seer. Ayo nu ke Perancis, ke New Zealand, ke Jepang, anu ke Maroko atau ke ini ke Turki, Mesir. Oh Mesir, ayo di Subang leres. Gitu. Nyari ekonomi lemah mah nyari cakat dewe refreshing teh. Gitu. Hari-harinya gemerlap dengan kekayaan. Tapi dia ternyata menindas, menzolim, merampok hak orang lain, ya, seabrek-abrek kekayaan diraih dengan segala genggaman kekuasaannya, sementara yang lain begitu terpuruk, disengsarakan, tidak punya apa-apa, tapi dia sabar, ahli ibadah, ahli iman, dia yakin Allah akan memberikan balasannya. Maka Malik Yaumiddin itu menjadi wajib adanya. Kenapa? Karena nanti Allah akan mengeksekusi, memberikan hukuman, memberikan balasan dengan seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim? Dia akan tampil dengan seadil-adilnya. Bagaimana keputusan-keputusan hukum sekarang? Adil enggak? Halo? Nah, makanya wajib tongsian kupoy akhirat para bapak justru kudu atoh orang mah. Nah, yang hari ini kita tidak mendapatkan kepuasan, di akhirat akan mendapatkan kepuasan dari Allah. Asal tadi teh sabar, ahli ibadah, munajat, takwa, nah gitu ya. Nah, itu Allah akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya. Nah, ketika kata Allah si hamba ini membaca Malik Yaumiddin, qala Allah pun menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan kepadaku. Tuh ya. Jadi inilah milik Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, milik Allah. Malik Yaumiddin, milik Allah, untuk dipuji, disanjung, dipuja, diagung. Itulah setengahnya milik Allah. Wa idza qala, dan apabila si hamba ini sampailah bacaannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sarang. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Apa kata Allah? Qala, Allah pun berfirman, haza baini, inilah antara aku wa baina abdi, dan antara hambaku. Lalu kata Allah, wali abdi masa'ala, dan buat hambaku itu terserah apa yang dia pinta. Jadi iyyaka na'budu milik Allah, wa iyyaka nasta'in milik kita. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hak diibadahi Allah,
hak meminta bantuan kita kepada Allah. Setengah buat Allah, setengah buat hamba. Dan buat hambaku silahkan apa yang dia pinta. Di sini menjadi dalil Bapak Ibu. Inilah dasar dari Al-Fatihah bahwa kita harus ibadah kapanpun, dimanapun harus berniat ibadah. Kalau anak-anak santri, anak-anak pesantren, ya termasuk pada reunian pan kita pesantren Pajagalan itu ya, salam dunia, reuni salam dunia itu ya. Nanti bulan September itu ya, gitu. Itu saya masih ingat di Bayat dilantik tiap pagi, ya, gitunya akan ini. Nah kalau setiap Kamis dulu Pajagalan itu kan tiap Kamisnya ada apel, tausiah Ustaz Abdullah, Ustaz Rasulullah ya. Kalau saya nggak kebagian Ustaz Abdurrahman, pasti aja. Ya, itu berakhir ya para tokoh sedikit semuanya Ustaz Isman, Ustaz Sukandi memberikan tausiah. Di ujungnya apa? Setelah tausiah hayatuna kulluha ibadah. Cung alumni santri dia ngacung atau namanya nggak masuk urang. Tuh kan santri hongko. Abdi rencangan sekelas satu tong tuh Iwan Suhada sekelas pedagang Cibawur, orang Cibuar, orang ada malah jamaah, nggak usah barai, biar nama jamaah persisnya, ya. Itu tiap Kamis Ustadz memberikan tausiah hayatuna kulluha ibadah. Ayo, mari kita jadikan seluruh aspek kehidupan kita ini ibadah. Masya Allah. Pan eta dalilna iya kana wudu, lalu wa iya kanas tain, dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Jadi dasarnya itu, kapanpun kita memohon bantuan pertolongan kepada Allah, yakinkan Allah itu selalu dan akan menolong kita. Adakah ayat yang lain yang menguatkan? Kemarin di Ramadan, kemarin sepanjang Ramadan, dalam deretan Ramadan kan Allah nantang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, terus ujibu da'watad da'i idza da'an falyas tajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tamat Ramadana jeung bab doana tamat geus kalimat Ramadan ge sawa lewat dan udah Zulqa'dah tanggal 15 ya. Subhanallah, itu di deretan Ramadan Allah nantang. Ini implementasi dari wa iyyaka nasta'in wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku kapanpun, dimanapun memohon, meminta kepadaku, fa inni qarib, yakinkan aku ini adalah dekat. Dijamin kata Allah, uji budak watad da'i idza da'an, akan diijabah, akan didengar doa-doanya orang yang berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku, syarat dan ketentuan berlaku kata Allah. Naon syarat dan ketentuan berlaku? Paliyas tajibuli wal yu'minubi. Kalau ingin diijabah doa, kalau permintaan kita ingin selalu dengan Allah, dasarnya dia harus memenuhi segala perintahku. Jadi tunaikan perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Menunaikan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dasarnya wal yu'minubi. Itu karena iman kepadaku. Dengan cara ini la'allahum yarsyurun, semoga mereka terpimpin, dapat arahan, dapat petunjuk, dapat gemblengan, dapat tausiah terus dari Allah, dan doanya diijabah. Di ayat yang lain, ud'uuni astajib lakum, ayo berdoa kepadaku, nanti diijabah. Ya, jadi jangan bosan berdoa. Cung nugas bosan ngadoa. Ya, Allah tidak suka kepada al-mutakabbirin. Yang tidak berdoa adalah orang-orang takabur. Kalau Cep Korun, halo. Kalau Cep Korun, ya, takabur mejehna. Pantas gitu. Ari urang kumaha ieu teh. Kalau Fir'aun takabur, ya raja. Dia wareg Fir'aun, warasabah jadi raja. Walaupun akhirnya bebaskan di lautan. Cep Korun nyungsep ke dalam perut
bumi. Makanya dari peristiwa ini, alhamdulillah, saya ngaji ya ke beberapa tempat nih di Bandung, di Jawa Barat, atau ketika hajian lihat daftar hadir, atau ketika di sekolah atau di mana gitunya, ningali absen nama-nama orang, alhamdulillah, teu aya nama yang bernama Korun, teu aya. Teu aya. Sieun teh sieun naon? Nyungsem. Sieun nyungsem. Terus bila dia aya nama Firaun, teu aya. Nama Korun tidak ada, nama Firaun tidak ada. Ah, kajian ngaran teh Ujang deui, Asep deui. Hah? Nah, Salamet, Ujang, Asep, Dadang, none. Hah? Tuh, Asep sedunia, Agus sedunia. Alimun, bu, apa ngarah beunghar, budak teh, pan ibu sangsara, orok lahir tak pamaget, namian we cenah, namina Korun. Ngaberi gede. Berarti, na'udzubillah min dzalik, yang jadi masalah sudah tidak punya apa-apa, ya, jadi raja hente, jadi orang kaya tidak, jadi pejabat tidak, jadi teknokrat orang pintar juga tidak. Ternyata istri oge hente, gaduh pada melangge, teu aya teu daek salat. Halo, ai kira-kira kumaha anu kieu ye? Geus ripuh, geus teu boga naon, teu daek salat-salat, acan nu kieu teh nista maja utama. Hapunten gede aya nami pamaja di dieu. Nista maja utama, nong torog kan gitu. Jadi naon harapanana? Jadi kalau Korun engke dilempar ke neraka, Firaun dilempar ke neraka, apaan pernah bereseu beuh ya beunghar jeung jadi raja ari eta nu teu daek salat-salatan bari miskin dialungkeun ka neraka, kira-kira kumaha eta nya? Aduh ampun, balangsak di dunia, sangsara di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Ayo kembalikan semuanya kepada Allah, mintalah bantuan, Allah menjamin memberikannya dengan segenap kesabaran. Terakhir, wa idza qala, dan apabila hambaku berkata dalam bacaan salatnya itu, sampailah pada bacaan ihdinas siratal mustaqim, ya barang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nya nyeker maca kudu aminan atau nyeget salat kudu aminan. Karena ini semuanya permohonan kepada Allah. Si hamba, kata Allah, dia sampai pada bacaannya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami, bimbing kami, arahkan kami, berikan petunjuk kami untuk selamanya agar tetap berada di jalanmu yang lurus. Di samping jawabannya ada di bawah, ternyata jawabannya juga ada di surat An-Nisa, para bapak ya. Jadi dalam sholat kita mengatakan, ya Allah bimbing abdi teras, ya Allah dina jalan anu lempeng. Itu dijawab di An-Nisa ayat 68. Saya ulang, kita bilang kepada Allah di Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jawaban Allah, wala hadainahum siratal mustaqima. An-Nisa ayat 68. Itu dijawab di An-Nisa. Udah sampai ke sana bacaannya? Maca tafsiran gitu maksudnya teh. Halo? Jadi lamun orang sadaya bapak ibu para pemudanya 17 kali dina wajib ditambah dengan yang sunat mungkin lebih 40 rakaatnya dengan salat malam, dengan duha, suku wudu, tahiyatul masjid ya, dan sebangsanya lebih daripada 40 rakaat kita teh ngotot kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dijawab di An-Nisa 68. Kami akan tunjukkan kamu ke jalan yang lurus itu. Wala hadainahum,
dan kami akan tunjukkan mereka siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Terus kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, itu jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula orang-orang yang Engkau sesatkan. Dijawab lagi di An-Nisa di 69-nya. Apa di 69-nya? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang tetap setia, siapa yang tetap taat patuh kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu semua ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka akan bareng, mereka akan bergabung, mereka akan berjumpa sagrup. Nah, ayo orang di grup WhatsApp jeung sawe ya nak. Halo. Nah, grup WhatsApp teh cantumkeun atuh di sana anggotana teh Allah aya di dinya. Halo. Iya, para ulama pendiri pesantren Al-Azhar Mesir ya, ternyata asalnya 9 orang para pengusaha besar. Nah, ternyata cari yang 10 siapa lagi? Bingung, menang salapan. Menarik ya pendirian pesantren Al-Azhar. Ternyata seorang tokoh itu siapa namanya? Setong. Mari kita masukkan satu, katanya Allah. Jadi para tim donatur yang mau bikin pesantren Al-Azhar ingin mengumpulkan 10 orang para donatur ngan aya salapan hiji deui saha cenah. Ternyata diketemukanlah jawabannya oleh kata salah seorang pendirinya, kita masukkan Allah dalam saham kita. Jadi plus 10 dengan Allah. Maka jadilah pesantren Al-Azhar di Mesir sehebat dan semegah hari ini. Ketika wafat si pendiri ini, wah, yang menyolatkan, yang mendoakan para pengunjungnya luar biasa. Ternyata dia berani dalam kumpulan ya para donaturnya itu mencantumkan siapa? Yang satunya adalah Allah. Ayah, nu ngadamel grup WhatsApp salah satu anggotanya Allah itu. Halo? Bingung orang kayaknya. Nu aya mah ngocoblak we na grup WhatsApp teh. Halo? Coba kalau di sana salah satu anggota grup kita kata admin teh, di sini adalah Allah. Jigana marah dikir. Mau ngocoblak jeung maceh teuing. Ya. Ini menarik. Jadi siapa yang tetap taat, patuh kepada Allah, kami kata Allah akan satukan mereka, akan gabungkan mereka ma'allazina an'amallahu alaihim, beserta orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Satu, minan nabiyyin. Nah, gabung dengan grupnya para nabi. Wasiddiqin, dengan orang-orang yang jujur. Yang hari ini mencari orang jujur teh susahnya luar biasa. Aya nu jujur ge dibuburak bebeakan. Halo. Sarieun ku nu jujur teh, nu jujur saurang ya rampokna 1000, da seureun nu 1000 teh atuh. Ya, nu 1000 bikin cara bagaimana nu jujur? Dihalau, dimusnahkan. Jadi nu jujur teh pikasieun. Nu tukang nipu mah pikaresepeun. Aduh, luar biasanya. Para bapak menyadari nggak ini tensi politik memanas? Itu teh antara tarik menarik. Yang satu ingin jujur, yang satu ingin nu hiji hayang jujur, nu hiji hayang nipu. Masya Allah. Allah janji, aku akan gabungkan permohonannya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, akan terkabulkan kata Allah. Dia berjumpa dengan para nabi, dengan orang jujur, wasyuhada, dengan orang-orang yang wafat mati syahid, wassolihin, dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rofiqo. Itulah teman-teman yang baik, itulah yang layak dijadikan sahabat yang terbaik. An-Nisa ayat berapa? Bu, An-Nisa ayat 68 dan 69. Itu jawaban dari Allah terkait bacaan kita di Fatihah. Di samping di hadis qudsi ini, maka Allah pun menjawab. Qala, kata Allah, haza li abdi, inilah untuk hambaku, wali abdi masalah, dan silahkan
buat hambaku sesuai apa yang dia minta. Subhanallah. Ada di Anissa jawabannya, dijawab juga di sini di Hasil Kursi. Oh, kalau begitu mari kita semuanya kembali saja kepada keagungan, kebesaran, maha terpujinya Allah, dan layak Allah untuk terus disanjung oleh kita kapanpun dan dimanapun. Insya Allah kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ar-Rahman Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi memohon, meminta kepada Allah. Oleh karenanya kata Allah, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saatnya, hari-harinya Allah sibuk meladeni, ya, memenuhi permohonan dan permintaan yang menjadi hambanya. Demikian para Bapak Ibu, ya, kajian kita di siang menjelang lebih siang lagi. Cukup ya. Ya udah, baca ulang tafsir atau hadis kursi ini terkait Al-Fatihah dan kembali kepada Allah. Insya Allah kita akan dibantu, didengar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.